Kami bersyukur Bapa, bahwa kami boleh berkumpul tempat ini Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau sudah berikan pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk makanan dan minuman yang Kau sediakan tepat pada waktunya buat kami. Terima kasih Tuhan untuk jawaban daripada doa yang walaupun ada beberapa orang yang belum terima Tuhan, tetapi biarlah dengan iman pagi hari ini kami boleh terima. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu. Terima kasih atas kehidupan yang Kau sudah berikan buat kami. Mari Bapak Ibu sekalian angkat tangan-Mu. Percayakah Engkau bahwa ada banyak alasan untuk kita sebagai anak-anak-Nya, untuk kita bersyukur dan berterima kasih kepada Dia, saudara. Angkat tangan-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ungkapkan ucapan syukur itu dalam hati saudara. Ungkapkan saudara, ini waktu kita berjumpa muka dengan Bapa kita. Dia bukan hanya Tuhan, tetapi lebih daripada itu, Dia Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan saudara. Firman-Nya mengatakan bahwa engkau adalah biji matanya. Mari biji mata Tuhan, ungkapkan perasaanmu. Dia mengenal engkau dengan menyebut namamu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tahu akan engkau pada waktu engkau masuk dan engkau keluar. Dia tahu pada waktu engkau dikecewakan, bahkan Dia tahu pada waktu engkau mendapatkan promosi. Dia tahu dan mengenal engkau pada waktu tidak ada orang yang lagi peduli kepada engkau. Dia tahu dan mengerti engkau saudara pada waktu engkau kesesakan. Terimalah jalan keluar Tuhan dengan iman di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Bapa. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Engkau Alfa dan Omega, Engkau layak dipuji. Engkaulah Raja di atas segala Raja. We worship you Father, we worship you. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Mari saudara, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Engkau apabila engkau masih punya nafas kehidupan, saya tantang saudara untuk engkau tidak menyerah, tetapi biarlah pagi hari ini engkau boleh menyembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Bapa. We worship you as you are. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau. Mari saudara, kita ada di dalam lawatan Tuhan. Haleluya. Rohnya ada bersama dengan kita untuk menyembuhkan engkau yang sakit, membebaskan engkau yang terbelenggu, engkau yang tidak punya harapan, engkau yang tidak punya jalan keluar. Terima saudara, terima dalam nama Yesus. Kurabaraya serekera rarabaraya serekera baraya lalalala. Oh, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami tinggikan. You deserve it Father, you deserve it Father. Engkau layak untuk mendapatkan yang terbaik daripada kami Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Biarlah pengurapan-Mu melawat setiap kami Bapa, sehingga kami pulang nanti daripada tempat ini, kami tidak lagi sama. Kami mau berubah, kami mau menjadi lebih baik. Firman-Mu sudah mengatakan bahwa kami kepala dan bukan ekor. Biarlah Tuhan pada hari ini kami boleh belajar, kami boleh mengerti Tuhan. Engkau boleh menaikkan kami satu tingkat lagi Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu membawa kami bukan hanya melewati tahun ini saja Tuhan, tetapi mempromosikan setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berbicara melalui firman-Mu. Urapi lidah dan bibir hamba-Mu Bapa, sehingga perkataan yang keluar bukan hanya membawa Tuhan kekuatan, tetapi membawa tuntunan Tuhan, membawa disiplin buat kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang siap menerima firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu sekalian, coba lihat kiri kanan saudara. Masih belum terlambat bukan? Saya mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, saya berterima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya dan juga istri saya. Perkenalkan, nama saya adalah Pendeta Daniel Hendrata. Silakan duduk, shalom saudara sekalian. Pagi hari ini saya datang ke tempat ini bersama dengan istri dan juga anak-anak kami. Istri saya ada di depan, namanya adalah Pendeta Debbie Katarina. Mungkin istri saya bisa berdiri untuk supaya jemaat bisa kenal. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali saudara sekalian ya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa tahun 2012 Pendeta Niko berkata bahwa tahun ini adalah tahun perkenanan buat kita sekalian.
Ada amin saudara sekalian. Haleluya. Saudara sekalian, pada waktu kita tahu di dalam kehidupan ini adalah kenyataan kehidupan saudara, ya, bahwa tidak semua orang itu mengalami kenaikan atau mengalami kelimpahan. Ini dalam kehidupan. Ini kenyataan saudara, ya. Ada orang yang sakit dan belum disembuhkan, ada orang yang mendapatkan pencobaan dan belum bisa lepas saudara, ya. Ada orang yang kita melihat ada orang-orang yang juga mengalami bencana dan problema di dalam kehidupan. Tetapi apa kata firman Tuhan saudara? Ada amin. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk melihat daripada firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Saya berharap Bapak Ibu sekalian yang engkau masih mendapatkan pencobaan dan engkau mendapatkan terobosan, atau saudara belum mendapatkan jalan keluar, saya berharap di akhir daripada firman Tuhan ini saudara akan dikuatkan. Kita melihat bersama-sama daripada Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca bersama-sama hanya 3 ayat saudara. Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Yang sudah siap katakan amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan nyaring tetapi tenang saudara, ya, jangan buru-buru. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Saudara, pada waktu kita menghadapi ujian dan pencobaan di dalam kehidupan kita, ya, sebagai manusia, saya percaya ini adalah manusiawi sekali untuk kita itu merasa lemah. Saya katakan ini manusiawi saudara, ya. Karena apa? Pada waktu kita masuk di dalam suatu pencobaan atau ujian, kita tidak bisa melihat apakah dampaknya, apakah hasilnya, apakah tujuannya. Ada amin saudara, ya. Tetapi percayakah saudara, firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yesaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu tahu saudara. Pada waktu kita masuk di dalam suatu pencobaan, Dia bukan hanya tahu pencobaan atau masalah apa saja yang sedang kita hadapi, tetapi Dia pun sudah melihat titik akhir daripada masalah itu. Ada amin saudara, ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya percaya sebagai anak Tuhan tidak mungkin, katakan bersama dengan saya, tidak mungkin. Tidak mungkin dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita selalu dikalahkan, tuh gak mungkin saudara. Ada amin. Saya percaya dan di dalam pengalaman kehidupan saya bersama dengan istri saya, di akhir dan di dalam suatu masalah, baru kita bisa mengaminkan ayat ini yang berkata secara indah dalam bahasa Indonesia, kita tahu sekarang. Ada amin saudara. Karena apa? Berarti pada awalnya saya nggak tahu. Tetapi sekarang di akhirnya saya tahu. Haleluya. Saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Saudara sekalian, segala sesuatu itu artinya apa? Saya tahu bahwa di dalam kehidupan kita nggak pernah berharap sakit penyakit terjadi. Haleluya saudara, kita nggak pernah berharap yang namanya kebangkrutan terjadi, perceraian terjadi saudara. Anak yang kita besarkan dari kecil sampai besar, kemudian pada waktu udah gede, kemudian terikat narkoba. Kita nggak pernah mengharapkan itu semua saudara. Ya, ada amin nggak saudara? Tetapi percayalah bahwa bukan hanya pada waktu engkau diberkati, Tuhan menyertai engkau. Tetapi di saat-saat engkau jatuh pun, di saat tidak ada orang yang lagi menghormati saudara, tidak ada orang yang mau mendengarkan saudara, di saat itulah Tuhan pun masih setia bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini pertama kali saya untuk melayani Bapak Ibu sekalian di tempat ini, saya sungguh bersyukur dan berterima kasih saudara. Pada waktu saya ada di tempat ini yang saya rasakan. Saya bisa salah, kalau saudara tahu bahwa ini adalah kebenaran, saudara bisa aminkan. Ada amin. Saya mengingat saudara, seakan-akan Roh Kudus mengingatkan saya melihat beberapa orang yang sudah pernah bertemu dengan saya, walaupun beberapa saya juga lupa namanya saudara ya. Saya melihat ini walaupun gereja baru tetapi orang-orangnya orang lama. Menarik sekali, ini gereja yang sangat unik saudara.
Settingnya sangat indah, sangat enak sekali. Nyaman pokoknya. Ya. Saya mengingat ada satu kejadian dalam firman Tuhan. Saudara ingat akan suatu cerita seseorang yang bernama Daud. Daud itu adalah bisa dikatakan role model daripada banyak orang. Saya pun menyukai karakter daripada Daud. Bagaimana Tuhan berfirman dan mengatakan bahwa Daud itu adalah orang yang berkenan di dalam hatinya. Tidak ada satupun orang yang Tuhan puji demikian rupa. Tidak Adam, tidak Abraham bahkan saudara. Ada amin saudara. Ya, ada satu orang sih namanya Yesus Kristus. Haleluya. Tetapi manusianya, saya dan saudara seperti itu, kita tahu bahwa Daudlah satu-satunya yang berkenan kepada Tuhan. Ada amin. Saudara ingat pada waktu Daud sudah diurapi menjadi seorang raja oleh siapa saudara? Siapa yang mengurapi? Nabi Samuel, bukan ya? Tahukah saudara bahwa Daud tidak langsung cespleng menjadi raja? Diperlukan waktu berapa tahun? 13 tahun untuk dia itu berkelana, katakan berkelana. Ya, ini saya katakan bahwa ini realita kehidupan. Firman Tuhan mengatakan kita harus tahu saudara, ada realita, ada kebenaran. Haleluya. Pada waktu yang kita hadapi sekarang, ya, makanan yang kita makan itu enak, saudara. Ada amin ya. Pada waktu kita melihat jam, detik itu berdetak setiap saat. Ini realita kehidupan, ini fakta, fact of life. Saudara, ya. Bencana, masalah sehari-hari, promosi itu bagian daripada fakta kehidupan. Ada amin. Tetapi kita harus tahu firman Tuhan ini adalah kebenaran. Kebenaran itu satu level lebih tinggi saudara daripada kenyataan. Ada amin. Haleluya. Sehingga pada waktu kita belum menerima daripada terobosan kita, firman Tuhan dapat mengatakan kita hidup daripada iman. Walaupun kita belum melihat, tetapi kita sudah mengaminkan yang seakan-akan kita sudah terima. Ada amin. Saudara, Daud pada waktu dia selama masa 13 tahun, tidak semuanya enak. Saudara bayangkan, menjadi seorang menantu raja, harusnya enak. Benar gak saudara? Ya, semuanya berkelimpahan, menjadi seorang pangeran, calon raja, sudah diurapi saudara. Daud bertempur, gak pernah satu kali pun kalah. Saudara bisa bayangkan itu. Tetapi ternyata kenyataannya di dalam kehidupannya justru orang yang dia hormati, dia segani saudara, itu yang bukan hanya mengkhianati tapi mau membunuh dia. Siapa saudara? Bapak mertuanya, rajanya, Saul. Saudara, pada waktu dia berlari, Alkitab mencatat, saudara nanti bisa catat, saudara bisa teliti lagi di rumah. Ini tertulis di 1 Samuel pasal yang ke-22. Ada suatu tempat perhentian Daud yang bernama Adulam. Saudara ingat itu. Saya rasakan bahwa tempat ini seperti Adulam. Saudara, saya mohon saudara tidak tersindir. Saya nggak berusaha untuk menyindir siapapun juga. Tetapi saya percaya bahwa ini yang Tuhan mau kemukakan untuk jemaat di sini. Saya akan baca. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Saudara perhatikan ayat 2. Ya, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Ini yang pertama saudara, macam-macam apakah orang yang menjadi gengnya Daud di Adulam. 2, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Ini yang kedua. Yang ketiga, setiap orang yang sakit hati. Ini yang ketiga saudara. Ya, kemudian maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Wow. Katakan bersama dengan saya, wow. Kok diem saudara? Ada amin gak? Ini yang saya rasakan, saya nggak tahu dengan saudara, saya tidak tahu profil siapa Bapak Ibu sekalian. Saya melihat di sini banyak orang-orang yang sangat terhormat dan orang-orang yang modelnya yang laki-laki tampan, yang perempuan cantik, saudara. Ada amin nggak? Coba lihat dong kiri kanannya. Coba lihat giginya dong, saudara. Haleluya, nggak ada yang lupa gosok gigi kan, saudara. Amin. Ya, saudara katakan kepada mereka, kamu adalah orang yang diurapi Tuhan. Haleluya. Daud diurapi Tuhan. Justru setelah diurapi, saudara, guncangan semakin terjadi. Pak Niko tadi mengatakan hati-hati tahun ini ada guncangan. Ada amin saudara. Ya, kita harus tahu bahwa firman Tuhan ini bukan cuman supaya kita diberkati saja, tetapi supaya kita di-equip, diperlengkapi saudara. Haleluya, supaya pada waktu kita menghadapi kesukaran di dalam kehidupan, kita nggak seperti anak kecil yang kemudian mengatakan saya tidak mau jadi orang Kristen.
Saya tekankan itu Bapak Ibu sekalian. Ada berapa banyak orang yang kita kenal di sekeliling kita yang pada waktu dia baru terima Tuhan begitu berapi-api Bapak Ibu sekalian. Tetapi pada waktu bencana, masalah, doanya nggak dijawab, krisis ekonomi terjadi, kebangkrutan terjadi, pabriknya habis saudara. Kemudian dia mengatakan, udah saya bukan hanya nggak mau pelayanan, saya capek jadi orang Kristen, saya muak dengan kekristenan, I call it quit. Berapa banyak saudara? Amin. Saya percaya tahun ini tahun yang hebat. Di dalam kehidupan saya dan istri saya ada banyak doa yang masih belum terjawab. Ada amin. Saya pun percaya di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian demikian pula. Tetapi pada waktu doa kita belum terjawab, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Di dalam Gua Adulam ternyata ini menjadi suatu tempat perhentian Daud. Dan kira-kira 400 orang banyaknya saudara. Dan di sana mereka bukan hanya bersekutu, tetapi mereka melatih dirinya. Saudara saya katakan tadi, ini menjadi jemaat yang baru. Ya, apakah perbedaan, minta maaf saudara ya, minta maaf Pak Budi. Apakah perbedaan antara gereja saudara dengan gereja lain? Haleluya. Amin saudara. Ya, saya ada orang yang pernah berkata kepada saya, gereja, Daniel kamu tahu nggak? Gereja itu mirip seperti sebuah kapal. Kapal itu kan besar saudara. Ya, kalau perahu itu kecil. Ada amin ya. Kapal itu ada 2 macam Daniel. Orang itu berkata seperti itu pada saya. Kapal itu tujuannya kan harus di launch out di tengah-tengah lautan. Benar gak saudara ya? Sama seperti saya pikir, oh ya benar juga. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan kan juga seperti itu. Yesus berkata bahwa kita ini adalah seperti domba yang dikirim di tengah-tengah serigala. Ada amin saudara. Kalau kita nggak hati-hati kita bisa kecaplok oleh serigala itu saudara. Kapal ini ada 2 macam. Yang satu kapal pesiar. Artinya apa? Kalau kapal pesiar kita berlibur, semua nyantai, enak saudara, ada hula di sana saudara. Benar nggak ya? Makan sepuasnya, enak semua, ada hiburan saudara. Tetapi yang kedua, tipe kapal yang kedua adalah kapal perang. Wow, saya kaget mendengar itu saudara. Sama, kalau begitu saya tanyakan kepada Bapak Ibu saudara. Saudara mau menjadi kapal yang mana? Tipe kapal pesiar, semuanya nyaman, semuanya baik. Atau saudara mau dipakai Tuhan di dalam kehidupan ini untuk memenangkan orang lain. Seperti kapal perang. Yang tidak akan diam mencari tempat yang tenang. Tetapi ada keributan di sana. Mereka datang untuk menghancurkan kuasa kegelapan saudara. Kemudian untuk menyelesaikan misinya Tuhan. Saudara yang tahu, saudara tipe kapal seperti apa? Ada amin. Saya sungguh berharap dua-dua enak saudara ya. Saya bermimpi suatu kali saya dapat berjalan-jalan di kapal induk. Saya suka semuanya yang berbau militer-militer saudara. Ya puji Tuhan. Saya sampai hari ini belum pernah berjalan di kapal induk. Saya lihat kapal induk gede banget. Kalau saya lihat TV National Geographic. Wow, I'm very impressed untuk melihat kapal induk itu saudara. Ya kapal perang yang luar biasa. Saya sungguh berharap saudara menjadi jemaat yang tidak sama dengan gereja yang lain. Berdoa saudara, dari tempat ini akan dimunculkan oleh Tuhan orang-orang yang militan. Haleluya. Ada amin saudara. Ya, orang-orang yang mau diutus. Orang-orang yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Sehingga tempat ini gak sama dengan gereja yang lain. Haleluya. Harus ada perbedaan. Haleluya. Saya melihat kebanyakan orang-orang anak Tuhan yang ada di kota Jakarta adalah orang-orang yang lihai dan pandai. Ada amin. Kota Jakarta saudara. Benar nggak? Ya, di tempat ini aja berapa banyak orang-orang yang lihai dan pandai saudara. Lihai dalam arti positif loh saudara ya. Bukan negatifnya. Ada amin. Ya, begitu firmannya nggak kena, pindah gereja. Haleluya. Gereja banyak di Jakarta. Di Jalan Sudirman aja dari ujung sampai ujung saudara ada berapa puluh gereja di sini. Benar nggak? Kadang-kadang di satu mall ada 4 gereja bisa-bisa saudara. Haleluya. Saya sungguh berharap, saya senang sekali berjumpa dengan saudara. Dan saya berharap saudara menjadi orang Kristen yang bukan hanya menjadi orang yang suka saja menjadi jemaat. Tetapi saudara mau bertumbuh demikian rupa, sehingga rencana Tuhan bukan hanya digenapi buat diri saudara pribadi. Amin saudara. Tetapi juga untuk gereja ini, saudara tahu nggak? Ada orang-orang yang sedang menunggu saudara untuk dijangkau, untuk dilayani. Sehingga mereka bisa merasakan kelimpahan dan berkat Tuhan dan hidup yang penuh dengan iman yang saudara hari ini miliki. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan.
Daud tidak mengerti hal ini, saudara. Saudara tahu nggak? Beberapa kali Saul itu mencoba untuk membunuh Daud, tidak berhasil. Karena apa? Tuhan tidak pernah mendestinasikan Daud untuk mati di tangan Saul. Haleluya. Firman Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau takut kehilangan nyawa, maka engkau akan kehilangan nyawa. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, maka engkau nggak mungkin mati deh. Ada amin, saudara. Saudara tahu nggak? Bahkan di dalam gua Adulam itu, Daud mempunyai minimal 1 ataupun 2 kesempatan untuk membunuh balik Saul. Haleluya. Saudara nanti bisa lihat sampai 1 Samuel 24. Saudara bisa lihat di rumah. Minta maaf saudara ya, Saul perutnya sakit. Ya, ini nggak ada hotel Intercontinental belum buka waktu itu saudara. Kalau di Jakarta sakit perut gampang di jalan kita cari hotel mall yang bagus, bisnis kita beres. Benar nggak saudara? Waktu itu nggak ada, yang ada cuma gua Adulam. Dia pikir aman. Taunya pada waktu dia lagi ke belakang saudara, ya dia lagi sibuk dengan urusannya. Di sana itu Daud sembunyi dengan 400 orang. Saudara bisa bayangkan betapa mudahnya hari itu buat Daud mendapatkan terobosan. Tetapi dia melihat ini bukan rencana Tuhan untuk aku membunuh, mengalahkan dengan cara yang gak fair. Saudara, kalau kita berbuat baik dengan orang yang baik dengan kita, Yesus Kristus mengatakan kamu gak berbeda dengan orang lain. Wow, kita suka sekali saudara untuk berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Itu patut. Itu wajib, itu harus. Itu sudah orang bilang cengli, saudara. Ya, akal sehatnya udah seperti itu. Tetapi bagaimana pada waktu orang berbuat tidak baik dengan kita, bisakah kita berlaku baik kepada mereka? Susah, saudara. Katakan bersama dengan saya susah. Coba lihat kiri kanannya, pernah nggak seperti itu? Kadang-kadang kita menjadi orang Kristen merasa dunia tidak adil. Kenapa Tuhan harus aku yang selalu memaafkan, mengampuni dan melupakan? Karena kita tidak sama dengan orang dunia. Karena kita adalah orang-orang spesial. Itu kata firman Tuhan. Coba kita kembali kepada pokok bahasan saudara. Buka kembali dalam Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tadi saya sudah bahas kan. Baik yang merupakan berkat maupun merupakan bencana. Ya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa saudara? Ujung-ujungnya percaya deh adalah kebaikan. Haleluya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. 29 lebih dalam lagi kita lihat saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya, saya mau tanya berapa banyak di antara saudara orang yang dipilih Tuhan? Amin. Wow, saya melihat banyak sekali orang yang percaya bahwa dia dipilih Tuhan. Saudara ya. Tahukah saudara, dipilih ini baru tahap awal. Amin saudara. Ya. Kemudian di sana dikatakan dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya. Bahasa Inggrisnya dikatakan predestined saudara. Untuk serupa dengan dia. Tahukah saudara, pada waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan mempunyai suatu blueprint yang indah. Katakan blueprint yang indah. Ya, pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia sudah melihat bahwa nanti di abad ke-20 ataupun 21 ada orang-orang, yaitu misalnya contoh Pak Kiki misalnya. Saya pernah kenal dengan dia, yang lain saya nggak tahu namanya saudara. Minta maaf Pak Kiki ya. Pak Kiki bertobat tahun berapa? 99. Tahukah saudara pada waktu masa penciptaan langit dan bumi dan segala macam isinya. Pada waktu Adam dan Hawa, kakek buyut kong kita itu jatuh dalam dosa. Pada waktu dia merencanakan keselamatan. Tahukah saudara bahwa dia melihat jauh ke depan. Bahwa di tahun 1999 ada seseorang yang bernama Kiki akan diselamatkan. Wow. Haleluya. Dia sudah menentukan langkah kaki orang benar. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yeremia pasal yang pertama ayat 5. Bahkan sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini saudara. Kapan itu saudara? Pada waktu sebelum orang tua kita merencanakan untuk punya anak. Kemarin malam di rumah istri saya, anak saya saudara nyetel satu DVD. Saudara tahu David Foster kan? Lagunya enak banget. Ada satu yang kedua. Ini bukan promosi saudara ya. We enjoyed it. Namanya Hitman saudara. The Returns.
Ada lagu-lagu pada waktu kami pacaran. Kami pacaran tahun 94 saudara ya. Waktu itu saya katakan kepada anak saya, anak kami ada 2, yang satu Angelin namanya 11 tahun, yang kedua James 1,5 tahun saudara. Mereka lagi di bawah. Saya katakan kepada Angel, kamu tahu nggak Angel, do you know that these are the songs that we know since we were dating. Pada waktu kami masih pacaran. Wow, lagu yang luar biasa. Saya bilang sama Angelin, at that time you were not even exist yet. Tahun 94, saudara, anak saya lahir tahun 2000, 6 tahun sebelumnya. Saya katakan kepada anak saya, we were not even thinking about you yet. Orang tua belum mikirin kita, saudara. Tapi Tuhan sudah kenal. Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, sebelum engkau dikandung, di dalam rahim mamamu, aku sudah mengenalmu. Wow. Wow. Kadang-kadang dalam kehidupan kita merasa reject, tertolak saudara. Kita merasa terhina, kita merasa teraniaya. Kita merasa tidak ada orang yang peduli dengan kita, tahu dengan kita. Enggak ada orang yang menggubris kita. Ada orang-orang yang, saya tahu orang-orang yang berduit, yang kaya, yang merasa bahwa saya seperti sapi perah. Orang cuma peduli dengan uang saya. Mereka sebenarnya, saudara tahu bahwa ada orang yang cuma peduli dengan apa yang saudara punya, tetapi bukan dengan saudara. Saudara, kalau engkau merasa seperti itu hari ini, dengar baik-baik. Tuhan peduli kepada engkau. Bahkan sebelum engkau dikandung dalam rahim ibumu, Tuhan itu sudah kenal engkau. Tuhan sudah menentukan langkah kakimu. Karena Tuhan percaya engkau adalah orang benar. Sebelum kita jatuh dalam dosa loh saudara. Haleluya. Dikatakan di sana bahwa ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya itu siapa? Tuhan Yesus bukan? Supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sulung itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Paling gede, paling tua. Takonya kita, lautannya kita saudara. Ada amin saudara. Ya, jadi dengar baik-baik. Saya nggak tahu dengan saudara, saya bukan kakak tertua di rumah saya nomor 2 saudara. Tetapi saya masih ingat pada waktu saya SMP ataupun SMA, kalau saya mau berantem dengan orang yang lebih gede dari saya panggilin koko saya. Benar nggak saudara? Ya, tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus juga seperti itu? Dia selalu mau belain adiknya. Amin saudara. Saudara, dia mengerti semua permasalahan yang kita punya. Saudara, you will be amazed pada waktu saudara baca Alkitab. Saudara melihat bagaimana Tuhan Yesus diadili. Dengar baik-baik nih saudara. Tidak satupun orang yang mendapatkan kesalahannya. Ini aneh saudara. Manusia zaman itu berpikir, ini aneh. Nggak ada orang yang bisa menemukan kesalahannya. Coba saudara kalau kita hari ini minta maaf ya, harus dibawa pengadilan. Musuh kita nggak suka dengan kita. Mungkin intrik-intrik bisnis yang pernah kita lakukan atau apapun juga. Kita berkata, aku orang benar. Nggak takut. Tetapi kemudian saudara lupa, ada beberapa poin yang pernah saudara lakukan di masa dulu itu. Kemudian saudara, waduh, iya aku lupa. Mampus deh. Benar nggak saudara? Iya atau iya saudara? Ya. Tetapi Tuhan Yesus nggak pakai lawyer. Nggak pakai pembela saudara, dia sendirian saja. Ya, orang Jawa bilang, orang Prancis ini bilang, ndil-ndil sendirian saudara. Itu artinya sebatang kara, sendirian di tengah-tengah pengadilan. Tetapi tidak ada satu orang pun yang menemukan kesalahannya. Dia bukan hanya orang baik. Ada banyak orang baik di dalam dunia ini, tetapi tidak banyak orang benar. Tuhan Yesus bukan hanya baik, tetapi dia benar. Bayangkan saudara kalau kita punya kakak seperti itu, betapa amannya kita. Ada amin saudara. Firman Tuhan dalam kitab Roma 8 ini luar biasa. Tadi pagi waktu saya baca lagi. Saudara kalau engkau membaca firman Tuhan, kalau engkau nggak ngerti, ya saya katakan baca lagi saudara. Ulangi lagi. Kadang-kadang sampai 2 kali, 5 kali, 10 kali saudara. Puji Tuhan saya punya satu software di sini di iPad saya saudara, yang bisa membaca Bible-nya itu saudara. Kadang-kadang kalau saya bingung, saya suruh dia baca, saya dengarkan, saya sampai terkagum-kagum saudara. Wow, luar biasa. Salah satu ayat dalam Roma 8 dikatakan bahwa pengharapan yang kita punya sekarang ini, nantinya yang akan terjadi, tidak sebanding dengan masalah himpitan kehidupan yang sekarang ini loh sedang kita hadapi. Siapa yang berharap akan suatu hari saudara akan mempunyai kemenangan yang mutlak?
Haleluya. Saudara, tahukah engkau bahwa pengharapan itu yang membuat kita terus hidup? Pengharapan itu nilainya jauh lebih besar. Saudara harus percaya dengan segala macam problema, masalah yang sedang kau hadapi sekalipun. Haleluya, saudara. Ya, dikatakan di sana, dengar baik-baik nih, ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, ya, mereka itu juga dipanggilnya. Saudara, berbicara masalah panggilan. Saya mau cerita sedikit saudara akan kehidupan saya bersama dengan istri saya. Kami bukan orang Jakarta asli, kami orang Surabaya, saudara. Di tahun 2004, Tuhan memanggil kami untuk masuk dalam pelayanan full time. Waktu itu kami mempunyai satu usaha di kota Surabaya, saudara. Puji Tuhan, pada waktu Tuhan memanggil kami tidak ada banyak pergolakan atau tolakan yang kami lakukan, saudara, ya. Karena kami tahu ini musimnya, puji Tuhan, saudara, ya. Saya melihat ada banyak orang-orang yang juga dipanggil Tuhan, ada yang mengalami himpitan, naik turun dan yang lain-lain, tetapi ini versi kami, saudara, ya. Saudara tahu kenapa? Kami lulus kuliah, tadi saya katakan saya mulai pacaran dengan istri saya tahun 1994, saudara. Kami berdua istri saya kuliah di Amerika, puji Tuhan saya kuliah di Kanada, saudara. Saya punya satu rencana yang besar. Orang tua saya menyekolahkan saya dengan tujuan supaya saya bisa membantu membangun bisnisnya. Kami lulus tahun 97, Bapak Ibu sekalian. Saya dengar di Indonesia waktu itu krisis mulai terjadi, tapi masih kecil, saudara. US dollar waktu itu baru 2.000 menjadi 3.000. Ya, itu saat kami graduate, kami lulus kuliah. Nah, istri saya punya keinginan untuk tinggal di Amerika. Kami pacaran, saudara. Orang jatuh cinta, saudara, ya. Dia bilang, aku pengen tinggal di Amerika. Saya bilang, saya nggak bisa. I have to go home. Saya punya tujuan. Saya harus membantu orang tua saya. Terus gimana kita? Ya kalau kamu mau pacaran dengan saya, kamu harus pulang. Kalau nggak bisa. Gitu. Saudara tahu dia berkorban demi saya. Cinta, saudara, ya. Dia berkorban demi saya. Kalau lulus kuliah di Amerika itu dikasih waktu pemerintah kira-kira 1 bulan untuk apply satu pekerjaan untuk dapat working visa. Dia nggak apply jadi hangus, saudara. Dia nggak mungkin bisa bekerja lagi di Amerika. Itu yang dia lakukan. Sacrifice yang dia lakukan untuk saya karena orang cinta. Ya, seperti Tuhan Yesus yang lakukan demi kita dia mati di kayu salib. Ada amin, saudara. Ya, kami pulang. Kami nggak tahu ternyata krisisnya gede banget, saudara. Ya, kemudian yang terjadi, saudara tahulah, US dollarnya semakin lama semakin menggila. Ya, waktu itu setelah kami pulang, kami kemudian engage, kami tunangan, kami menikah, saudara. Di tengah-tengah krisis kami menikah. Waktu itu pergolakan demikian hebat, saudara. Rencana yang kami bangun semuanya buyar. Seperti kebanyakan saudara. Benar, saudara, ya? Dan kemudian, tahukah saudara, hal itu membuat kami untuk lebih mencari Tuhan. Tidak ada orang yang tahu ujung dan pangkal daripada krisis itu. Tetapi karena pekerjaan yang kami lakukan, bisnis yang kami jalankan gak bisa jalan. Mau gak mau, saudara harus mencari Tuhan, benar gak? Saudara, ada banyak orang yang mengatakan mereka mulainya dari titik nol. Benar, saudara, ya? Kami mulai dari titik minus, saudara. Betapa susahnya waktu itu, pekerjaan gak jalan. Kami punya printing shop pada waktu itu gak jalan, saudara. Ada kira-kira pegawai kira-kira 10 atau 15 orang. Tiap hari kerjanya nganggur. Mesinnya gak ada order, saudara. Kacau balau. Wow. Kita masih ingat pada waktu itu betapa Jakarta porak-poranda. Tetapi bukankah Tuhan sanggup memakai semua itu. Sehingga kita lihat sekarang begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Karena goncangan yang pernah terjadi. Ada amin, saudara. 7 tahun kami kelimpungan mengalami begitu banyak kesukaran, saudara. Kami sering berantem gara-gara gak punya uang, itu sering, saudara. Ya, di akhir tahun ke-7 Tuhan mulai memberkati kehidupan kami. Ya, bukan dalam pelayanan saja, tetapi dalam bisnis, saudara. Ada tawaran untuk kami menjalankan satu usaha di bidang keuangan, saudara. Tetapi pada waktu itu ada satu pilihan untuk Tuhan memanggil kami full time. Wow, ini yang mana yang dijalankan nih? Mau masuk dalam bisnis, salah satunya itu kemungkinan bisa membawa kami pindah ke Jakarta juga akhirnya. Dan kemudian atau masuk dalam pelayanan. Kami sadari ini momennya Tuhan berbicara masalah panggilan. Kami tahu bahwa panggilannya, this is the moment, this is the time untuk kami masuk full time. Kami masuk, saudara. Kami gak mengalami kesukaran yang luar biasa. Puji Tuhan, saudara. Tuhan pakai masa 7 tahun kesukaran yang pertama itu untuk membangun kehidupan kami sehingga kami kuat di dalam Tuhan.
Saya berkata kepada Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini saudara mengalami kesukaran, jangan takut. Karena Tuhan sedang pakai masa ini, stretching moment, untuk menguatkan kaki saudara. Ada amin saudara. Justru selama 7 tahun pertama itu, hubungan kami dengan Tuhan begitu akrab, begitu baik saudara. Hubungan pernikahan kami sangat baik. Pada waktu kami masuk full time, kemudian kami memutuskan untuk masuk ke kota Jakarta, saudara. Gak kenal satu orang pun, gak kenal satu gereja pun, saudara. Kami gak bawa uang banyak, kami bukan orang kaya, saudara. Susah untuk mengertinya. Tuhan rencananya apa? Kami mengalami benturan demi benturan, nabrak tembok kiri, nabrak tembok kanan. Gak punya siapa-siapa, saudara. Ada cuman keluarga. Kami gak bisa melihat bahwa hari ini, kami akan membangun gereja-gereja yang jelek untuk kami make over, kami gak bisa melihat. Kami nggak bisa melihat bahwa hari ini kami bisa punya siaran di televisi yang akan memberkati seluruh Indonesia. Kami nggak bisa melihat, saudara. Kami nggak bisa melihat kalau hari ini puji Tuhan, kami bisa menyekolahkan kira-kira ada 35 anak yang kami support beasiswa. Kami nggak bisa lihat. Tapi sekarang saya tahu bahwa Tuhan punya tujuan yang jelas. Pada waktu kami ikut panggilannya dengan tepat, saudara, bahwa Tuhan mau memakai kehidupan kami untuk jadi berkat. Haleluya. Saudara, puji Tuhan, berbicara masalah panggilan. Di sana dikatakan mereka dipanggilnya, baca ayatnya, mereka itu dibenarkannya. Saudara, kalau hari ini saudara merasa bahwa engkau tidak benar, saudara jangan takut. Karena Tuhan membenarkan saudara. Haleluya. Orang benar itu firman Tuhan mengatakan seperti singa muda. Haleluya. Yang gak takut mati dalam tanda kutip, saudara. Yang gak takut untuk diejek. Gak takut dianiaya, saudara. Gak takut menghadapi berbagai macam masalah apapun juga. Karena kita orang benar. Haleluya. Saudara punya anak kan? Yang punya anak siapa? Kadang-kadang anak kita kalau berbuat salah, apa yang dia lakukan, saudara? Nunduk. Malu, saudara. Mau nyanggah omongan orang tuanya gak berani. Tetapi saudara masih ingat, kalau saudara nggak salah, saudara apa yang akan kau lakukan? Saudara akan melotot, saya nggak salah kok. Benar nggak saudara? Kita terhitung menjadi bagian orang-orang yang sudah dibenarkan. Pak, bagaimana dibenarkannya saudara? Ini kita kembali kepada doktrin Alkitab saudara. Saudara tahu kan, Tuhan Yesus Kristus, manusia dunia menganggap bahwa dia adalah nabi biasa. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa dia bukan hanya nabi, dia bukan hanya guru, dia bukan hanya rasul, tetapi dia adalah Tuhan yang hidup. Dia pergi kemana-mana menyembuhkan orang sakit, saudara. Dia membangkitkan orang yang mati. Dia memulihkan perekonomian orang-orang yang terluka ekonominya pada waktu itu, saudara. Pada saat dia diadili tidak ada kesalahan satupun yang ditemui oleh pengadilan, saudara. Dia difitnah, dia dicaci, dia dihukum, saudara. Terakhir kali dia mati di kayu salib. Saudara tahukah engkau pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, tujuannya jelas supaya kita dibebaskan daripada penghukuman. Firman Tuhan dalam Roma 8 tadi mengatakan, kalau saudara lihat nanti ya, saudara bisa teliti, ini pasal yang luar biasa. Dimulai di ayat pertama dikatakan, now there is no more condemnation. Sekarang tidak lagi ada penghukuman. Karena apa? Hukumannya sudah terbayar lunas. Ransomnya, saudara, tebusannya itu sudah paid in full. Saudara tepuk pinggir kanan saudara atau kiri saudara. Jangan istri orang lain ya. Yakinkan itu istri atau suami saudara. Tepuk mereka, nanti kalau enggak pulang berantem saudara. Tepuk mereka, katakan, you are paid in full. Kamu sudah terbayar lunas oleh darah Yesus. Amin saudara. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah orang-orang yang sudah lunas dibayar. Terlebih lagi pada waktu dia sudah mati, dia dibangkitkan di hari yang ketiga. Saudara tahu nggak dampak kebangkitan Tuhan Yesus? Saudara tahu apa? Sekarang dia mau share kemuliaan itu dengan kita. Kita adalah tubuhnya, dia kepala. Amin saudara. Firman Tuhan mengajarkan buat kita bahwa sekarang dia duduk di sebelah kanan tahta Bapa. Dia menjadi ahli waris. Sekarang kita yang sudah menerima keselamatan dan kebangkitannya, kita sekarang dijadikan koer, ahli waris bersama saudara. Saudara tahu orang kongsi kan?
Ya, joint venture, saudara. Kalau orang joint venture pada waktu bagi dividen, saudara akan melihat bahwa saudara pun mempunyai hak untuk membagi dividen. Saudara, tahukah engkau bahwa saudara ini adalah kongsiannya Tuhan Yesus? Haleluya. Dia kongsilang yang hebat. Tidak perlu pakai lawyer, nggak mungkin nipu, saudara. Ya, dia omongannya itu bisa dipegang, bisa dipercaya. Tidak seperti beberapa orang, saudara. Dan pada waktu dia berkata bahwa kamu adalah ahli waris bersama dengan aku, maka artinya engkau memang benar adalah ahli waris. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan mengajarkan buat kita, ya, dengan cara itu kita dibenarkan. Mereka itu juga dimuliakan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat kondisi dunia, siapakah yang dimuliakan? Coba kita lihat. Siapa, saudara? Di dalam dunia ini, orang-orang yang dimuliakan biasanya adalah keturunan ningrat atau raja. Orang-orang yang punya darah biru maksud saya. Ya, orang-orang kaya, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang berjasa bagi negara. Ini yang dimuliakan. Saudara, minta maaf, kebanyakan orang-orang seperti kita nih, menurut pandangan dunia, gak ada artinya. Ya, kebanyakan saya katakan. Saya gak tahu siapa saudara, tetapi minta maaf kalau bukan, saudara. Dunia berpikir, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan orang hebat. Kita bukan orang terkenal, saudara. Tetapi firman Tuhan tadi saya katakan kan, ada fakta, ada kebenaran. Fakta di dunia mungkin mengatakan bahwa engkau tidak ada harganya, tidak ada artinya. Mungkin engkau sudah tua, mungkin engkau masih muda, mungkin engkau perempuan, mungkin engkau laki-laki, mungkin engkau pokoknya warga negara kelas 2, saya nggak tahu. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa kamu dimuliakan. Kalau Tuhan berkata bahwa kita sudah dimuliakan, siapa orang lain, siapa dunia untuk mengatakan bahwa kita ini nggak ada artinya? Saya punya 2 anak, saudara. Ya, kami mengajarkan anak kami hal-hal yang benar, bukan cuma hal-hal yang baik. Ada amin. Saya dorong Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua, jangan hanya mengajarkan kebaikan untuk anak saudara. Ya, kalau anak saudara berbuat yang tidak baik, saudara harus disiplinkan mereka. Ini saya tutup dengan suatu cerita, saudara. Ya, cerita kehidupan. Saya kenal dengan sebuah keluarga yang sangat diberkati luar biasa. Saya bilang ini orang yang sudah sangat kelimpahan. Ya, tetapi sayang, anak-anaknya dari kecil tidak mendapatkan didikan keluarga yang baik. Saudara bisa bayangkan itu. Ya, dari kecil dimanja, saudara. Minta apapun juga iya. Karena mungkin orang tuanya terlampau sibuk, tidak ada waktu buat anak, jadi uang menggantikan posisi bapak sama ibunya. Saudara bisa bayangkan. Ya, orang-orang yang seperti ini. Saya berharap kalau saudara adalah tipe keluarga seperti ini, saya tidak menyindir saudara, tetapi jadikan ini sebagai suatu referensi untuk diteliti, saudara. Ya, ini kisah kehidupan yang nyata. Dari kecil seperti itu, saudara. Minta apapun juga selalu dan deal, selalu ada. Tidak pernah kekurangan, saudara. Ya, orang tua bisnisnya pun kacau balau pun anaknya selalu harus ada. Sampai dengan hari ini, orang-orang itu sekarang sudah berumur, nggak lagi teenager, saudara. Tetapi sudah berumur, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Saudara bayangkan. Ya. Tetapi masih dalam hidup kondisi yang terspoil, termanjakan. Saudara bisa mengerti nggak ini? Ya. Saudara, orang tuanya masih bekerja. Berarti kalau anaknya udah 40-50 tahun, orang tuanya saudara bisa bayangkan berapa puluh tahun lah. Udah hampir pecap, saudara, hampir 80 tahun. Ya. 1 bulan, 1 orang bisa mendapatkan penghasilan dari bapaknya yang bekerja itu 15.000 US dollar. Tapi tidak 1 hari pun muncul di kantor. Wow. Kok diem, saudara? 115.000 US dollar equivalent kurang lebih 150 juta, saudara, rupiah. Setiap bulan 1 orang nggak kerja, nggak apa, pokoknya tersedia uangnya seperti segitu, saudara. Yang diharapkan sama orang tuanya, coba deh, kamu gak usah kerja karena sekarang papa udah punya manajer, udah punya direktur, lu gak usah kerja, just enjoy your life, cuman 1 hari ngantor kayak seminggu cuman 2 jam. Gak muncul. Ada amin, Bapak Ibu sekalian.
Itu memang kalau misalnya ada orang yang seperti ini, itu uang memang uang orang itu, uangnya saudara. Saya tidak dalam posisi untuk mengkritik atau menjudge keputusan saudara. Tetapi hasilnya daripada keluarga ini kita tahu bahwa anak-anaknya tidak bisa diandalkan. Jadi melihat masalah-masalah kehidupan seperti ini, kami mau mengajarkan kepada anak-anak kami untuk tidak selalu mendapatkan apa yang mereka punya, saudara. Ada amin. Kami selalu berusaha mengajarkan kebenaran kepada anak kami. Kami didik anak kami sedemikian rupa. Supaya pada waktu mereka dewasa, mereka siap dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada amin saudara. Jadi saya dorong Bapak Ibu sekalian, ayo kembali kepada keluarga saudara. Cek, lihat kaki-kaki keluarga saudara ini dasar-dasarnya udah kokoh belum? Karena Tuhan punya rencana yang besar, kita harus aminkan bahwa di tahun 2012 ini tahun perkenanannya Tuhan, saudara. Tetapi kita nggak bisa cuman ambil janji Tuhan, take it for granted, kemudian kita nggak lakukan persiapan. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Lakukan persiapan dimulai dari rumah tanggamu, bukan perusahaanmu, saudara. Perusahaan nomor 2. Kalau rumah tanggamu sudah benar, karena kebanyakan orang cuma peduli kepada perusahaannya, berapa persen kenaikan sahamnya, berapa persen kenaikan keuntungannya, orang lebih peduli dengan itu. Sekarang saya dorong Bapak Ibu sekalian kembali kepada rumah tanggamu, yakinkan bahwa rumah tanggamu dalam kondisi baik, siap saudara. Ada amin. Baru kemudian saudara teliti bagaimana perusahaan saudara. Ada amin. Ya. Kalau saudara bisa kembali seperti itu, saya percaya di dalam menghadapi berkat ataupun guncangan apapun juga, saudara tidak akan khawatir. Saudara nggak akan takut bahwa anak saudara akan kehilangan. Saudara nggak akan takut bahwa anak saudara akan meninggalkan Tuhan. Nggak akan takut. Ada amin. Saya mendorong saudara, termasuk diri saya nih, untuk kita melakukan seperti itu. Haleluya. Karena apa? Kalau kita misalnya tidak mempersiapkan keluarga kita, maka pada waktu ada guncangan terjadi, kita akan cengeng saudara. Kita akan mudah menyerah. Anak kita akan kebawa arus, saudara. Istri kita bisa lari meninggalkan kita. Suami kita bisa kepelet oleh wewe gombel, saudara. Ada amin. Haleluya. Ada amin, saudara. Saudara siap menghadapi tahun kelimpahan Tuhan ini. Saudara siap menghadapi tahun perkenanan Tuhan ini. Haleluya. Saya percaya siapapun kita yang doanya belum dijawab, bukan berarti Tuhan gak mengasihi saudara. Ada amin? Ya, puji Tuhan saudara. Saudara diberkati hari ini. Ya, saya tutup dengan satu pengumuman saudara. Saya mempunyai satu buku dengan judul Good News for You. Ya, saudara yang pernah melihat acara televisi kami dengan nama Good News Program yang disiarkan di Indovision dan di You Channel. Saudara pasti pernah mendengar atau melihat buku ini. Ini buku mengenai Good News Program, saudara. Ada banyak orang-orang yang mempunyai kisah kehidupan yang luar biasa, saudara. Orang-orang yang sakit disembuhkan. Ada orang yang mati, saudara. Bangkit 2 kali. Ini bukan di Afrika loh, di Indonesia. Ya, namanya Pak Kusno, saudara. Ya, dia mati dibangkitkan oleh Tuhan 2 kali. Kami undang ke Good News Program, kami wawancarai, saudara. Memang benar tahun yang lalu, akhir tahun yang lalu, orang ini sudah mengalami kematian yang ketiga. Dan dia berpulang ke rumah Bapak. Ya, saya nggak bohong dengan saudara. Saya telepon istrinya ngomong gini dengan saya, puji Tuhan Pak, suami saya udah mencapai garis finishnya. Karena apa? Pada waktu dia mati pertama kali, dia masih belum orang yang kenal Tuhan. Dia nggak kenal Tuhan, dia nggak mau jadi anak Tuhan. Saudara, istrinya seorang dokter, setiap hari baca Alkitab selalu dihina, saudara. Dokter kan pinter kan, saudara. Ya, suaminya bilang gini, kamu dokter, kamu orang pinter, baca buku satu itu kok gak pernah selesai? Saudara kan kalau baca Alkitab, Matius sampai Maleaki, Matius sampai Wahyu kan selesai, balik lagi kan? Lu jadi orang Kristen berapa puluh tahun gak selesai baca buku itu, dihina seperti itu saudara. Ya, jadi yang laki gak mau terima Tuhan, sampai akhirnya suatu kali dia kena serangan jantung, dia mati. Namanya dokter, dia tahu dong kalau suaminya kena serangan jantung dan udah mati. Saudara, lagi sel grup di rumah. Jadi teman-teman sel grup kumpul semua, udah bilang ayo bawa ke kamar mayat, telepon ambulan. Istrinya berkata, enggak mau, saya akan berdoa buat suami saya. Dia katakan, Lazarus mati 4 hari, Yesus bangkitkan. Suami saya baru mati 4 jam. Enggak terlambat, pasti bisa bangkit.
Dia doakan saudara, dia doakan 4 jam. Suaminya bangun saudara. Wow, berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Dia bawa ke dokter, dokter mengatakan ini jantungnya udah rusak, ini tinggal 25%. 2 minggu kemudian kena serangan jantung lagi, masuk ke rumah sakit UGD saudara. Ya udah pokoknya masuk rumah sakit, kena serangan jantung lagi. Dokter-dokter kan udah dengar ceritanya. Katanya orang ini orang mati udah bisa bangkit. Dokter-dokter yang gak percaya sama Tuhan berkata, kalau orang itu mati di depan saya dan bisa bangkit, saya percaya Tuhan Yesus. Wah, banyak orang dunia berkata seperti itu bukan saudara? Ya, saudara tahu apa yang terjadi? Suatu kali ini dokternya yang saya kenal adalah orang Kristen saudara. Yang menceritakan dan mengenalkan saya kepada mereka. Dokternya pas mau pulang dari tugas jaga, melihat di kamar ini, di kamar UGD kok orang ribut banget. Dilihat ternyata pasiennya mati saudara. Pak Kusno mati kedua. Saudara, istrinya di sampingnya, wah bukan hanya nangis tapi dia berdoa. Dokter itu langsung taruh tasnya, langsung ke sana membantu saudara di dipompa jantung, dikasih oksigen, nggak hidup. 15 menit saudara udah mati. Dokter menyatakan ini orang mati saudara. Ya, di rumah sakit loh saudara, di satu rumah sakit di daerah Tangerang saudara. Udah mati. Ya, istrinya, huraparaya sekiria raparaya, hidup. Dokternya orang Kristen sungkan saudara. Ya, dokternya kemudian juga terus dipacu. Jadi istrinya berdoa, dokternya maju terus jantungnya saudara. Tahu apa yang terjadi? Pak Kusno hidup kembali. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Terjadinya bukan di Afrika. Kita cuma mendengar banyak kebangkitan orang mati di Afrika, di Indonesia pun ada saudara. Ada amin? Buku ini berisi seperti itu, banyak kesaksian yang luar biasa. Mengenai pengusaha, mengenai anak muda, mengenai orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Buku ini gak mahal saudara, hanya Rp35.000. Jumlahnya terbatas ada di depan. Nanti saya sangat mendorong Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan buku ini. Supaya buku ini juga bisa memberkati saudara dan orang lain. Jadi beli lebih daripada satu supaya saudara bisa memberkati orang lain. Ada amin? Dan kalau saudara ada orang-orang yang misalnya tidak bisa berbahasa Indonesia, saudara punya manajer ataupun direktur yang adalah orang asing, orang Filipina, orang bule. Kami membawa hanya 10 buku yang berbahasa Inggris. Persis isinya, kami buat versi bahasa Inggris dengan harga 60.000. Jadi yang bahasa Indonesia 35.000, yang bahasa Inggris 60.000. Ada amin? Ya, kemudian yang terakhir ini kami bawa, ini free saudara. Sehingga saudara bisa mendapatkan update mengenai apa yang kami lakukan. Puji Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Saya undang tim pemuji untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Angkat tangan saudara. Engkau yang memerlukan lawatan Tuhan hari ini saudara. Terima mujizatnya, terima terobosannya. Engkau lebih daripada pemenang. Engkau bukan pecundang. Engkau bukan orang yang dilupakan. Engkau orang yang dipanggil oleh Tuhan. Engkau orang yang sudah ditentukan untuk menjadi pemenang. Engkau dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alatnya di muka bumi ini. Tuhan hendak melimpahkan kasih karunia, perkenanannya, berkat yang melimpah. Terima saudara. Terima dalam nama Yesus. Terima. I release the anointing and the blessing of the Lord Jesus Christ upon your life. Receive it right now. Terima saudara. Terima. Haleluya. Engkau yang sakit, engkau boleh tumpang tangan di bagian tubuh yang sakit. Klaim saudara, klaim. Katakan dengan belur Yesus, aku sembuh. Terima saudara, terima saja. Mungkin engkau tidak mengerti, tetapi engkau berhak menerima. Mungkin engkau tidak tahu caranya,
Tetapi Tuhan punya cara yang kreatif. Dengan bilur Yesus, sembuh. Sembuh. Engkau yang tidak bisa punya anak, coba pegang rahimmu. Haleluya. Pegang erat-erat tangan suami dan istrimu. 2 orang ataupun 3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Saudara, firman Tuhan berjanji, aku akan melakukannya demi kamu. Tuhan, kau melihat kerinduan orang-orang yang belum bisa punya anak. Dengar baik-baik saudara. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saudara. Aku melepaskan hak keturunanmu kepada engkau. Terima saudara. Aku memberkati engkau dengan benih-benih ilahi. Benih-benihmu yang ada dalam tubuhmu aku perintahkan untuk hidup. Untuk sehat. Untuk kuat. Aku perintahkan rahimmu yang tertutup sekarang juga dalam nama Yesus terbuka. Terima saudara. Terima. Terima. Terima perkenanannya. Engkau orang yang dicinta oleh Tuhan. Engkau orang yang disayang. Engkau berhak mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Terima saudara. Terima kasih Tuhan. Kami terima janjimu. Kami terima berkat-Mu. Kami terima jawaban doa kami Bapa. Kami tahu sekarang bahwa Engkau sedang bekerja. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau pasti mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan-Mu kami terima. Terobosan hidup kami terima. Berkat yang melimpah kami terima. Pemulihan keluarga kami terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis, engkau tidak punya hak. Tidak punya kuasa. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Aku melepaskan berkat kepada gereja ini. Biarlah gereja ini menjadi jemaat yang militan. Menjadi jemaat yang berbeda dengan gereja-gereja yang lain. Menjadi jemaat yang siap untuk diutus demi kemuliaan nama Tuhan. Terima berkatnya. Terima kelimpahan. Terima urapan di dalam nama Yesus. Terima saudara. Terima. Terima. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami kembalikan segala puji syukur hormat. Kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang sudah diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.